versi gue. Oh, kini ngon semua. Versi betul. Ternyata ketahuan. Ini langsung gue manfaat. Semuanya mau cari potensi dirimu. Kita bisa halo. Oh. Bentar ya, tadi nggak ada suaranya. Bentar. Ya. Anak kali, sekali. Dia mau kamera itu gitu lah. Tak tutupi hitam. Goblok. Masih Jadi siswa sekolahan mungkin bekerja jadi hal asing yang gak dapat attention lebih dari hidup kita. Tentunya bakal beda cerita sih kalau sekarang kita udah sampai ke step yang lebih lanjut. Udah nyelesain pendidikan di perkuliahan. Secara resmi udah menyandang gelar dong. Akan gimana? Kemana? Dimana? Untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sering kali terngiang di kepala. Pertanyaan-pertanyaan seputar dunia kerja yang acap kali menghiasi malam-malam panjang kita. Mungkin kita semua tahu dan hampir semua orang setuju jika bekerja memiliki hubungan erat dengan uang. Tapi nggak sesederhana itu aja sih. Banyak dari kalian setuju kan kalau bekerja itu tentang proses belajar, juga sebagai investasi pengalaman, gak hanya sebatas bertujuan untuk mencari uang aja. Ada 3 tujuan dasar sebagai alasan untuk bekerja. Pertama yaitu to be high skill employees. Yang kedua untuk menjadi profesional. Dan yang ketiga untuk menjadi pengusaha atau entrepreneur. Lantas timbul pertanyaan, gimana sih cara efektif untuk kita bisa tahu sebenarnya kita ini ada di posisi tujuan yang mana? Jawabannya yaitu dengan lewat self-assessment. Emang self-assessment sebegitu pentingnya ya? Tentu aja penting. Dengan self-assessment, kita bakal tahu nih, kita orangnya kayak gimana, sukanya apa, kelebihan dan kekurangan kita apa aja. Dengan itu, tentunya kita lebih tahu, kita lebih cocok bekerja di mana, sebagai, dan untuk apa. Self-assessment memang sepenting itu, karena masa depan sebaiknya memang direncanakan sedari sekarang. Yuk, kenali diri kita dengan melalui self-assessment. Jangan sampai kita terlambat tahu dan frustasi di tengah jalan. Gimana? Self-assessment memang semenarik itu bukan? Dengan fitur yang ada pada Ditpro, kamu bisa ngelakuin self-assessment dengan mudah. Selain itu juga, fitur-fitur lain yang ada pada Nitpro turut bisa membantu kamu untuk dapat mewujudkan tujuan dari bekerja, terutama untuk bisa menjadi seorang yang profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Temukan potensimu, tentukan masa depanmu, mulai dari sekarang. Mau kerja? Pasti bisa. Kerja bersama Nitpro. Asik Kak. Dulu aku adalah pecinta komik. Sekarang juga sih. Buatku, komik adalah semesta. Bisa hampa aku sehari tanpa dia.
Kebiasaanku seringkali dianggap aneh oleh orang sekitarku, membuatku tidak pernah nyaman menunjukkan minat dan hobiku kepada teman dan keluarga. Namun, semua kekhawatiran yang sempat ada dalam benakku itu perlahan sirna setelah aku tahu bahwa rasa minder, gak percaya dengan kemampuan sendiri adalah hal yang gak seharusnya dipelihara. Berkembang adalah bukan soal untuk siapa, didengar atau tidak, atau bahkan akan seberapa lama. Berkembang adalah soal seberapa mampu kita menyadari potensi yang ada dan langsung mengambil langkah nyata. Potensi pasti ada bagi tiap dia yang mau mencarinya. Bahkan ketika kamu tidak mencarinya, dia akan menemukanmu. Maka dari itu, menentukan pilihan adalah keharusan. Karena diri kita beberapa tahun ke depan ditentukan oleh diri kita yang sekarang. Oleh karenanya, aku sadar untuk mengikuti self-assessment. Dan self-assessment ini adalah langkah nyata untuk masa depanku. Mau kerja? Pasti bisa. Kerja bersama Nitpro. Waktu masih jadi siswa sekolahan, mungkin bekerja jadi hal. Oke, selamat datang peserta webinar Cari Tahu Potensimu, Tentukan Masa Depan bersama Nitpro, diselenggarakan oleh Nine-Grow. Oke, selamat datang adik-adik yang sudah bergabung. Sambil menunggu peserta-peserta lain, ya kita bincang-bincang sedikit ya. Untuk perkenalan, perkenalkan nama saya Taufan Asmara. Kebetulan saya founder dari Nitpro. Kali ini kita mencoba untuk membangun awareness tentang aplikasi Nitpro. Diawali dengan adanya seminar ini kita adakan. Kedepannya untuk sebenarnya akan dilanjutkan terus-menerus dengan tema yang berkelanjutan. Jadi teman-teman yang pengen terus belajar, saya pikir ada baiknya untuk stay tune dengan Nitpro. Dan semua acara didukung oleh Nine-Grow. Seperti itu. Ya, kali ini kita ngambil tema tentang potensi diri. Ya. Jadi mungkin sebagai sharing-sharing aja, kita perlu tahu, ya, kita perlu tahu kenapa perlunya kita mengetahui tentang diri kita sendiri, karena itu memang sangat diperlukan sekali. Ya. Fenomenanya adalah banyak teman-teman atau angkatan kerja, ya mungkin juga termasuk saya sebagai pekerja, ya jadi pernah mengalami bahwa menentukan jurusan itu berdasarkan keinginan, tapi tidak pernah melihat sebagai apa potensi yang ada seperti itu. Atau pengalaman pribadi saya, misalnya saya tidak pernah menyangka ternyata saya ngambil jurusan teknik, tapi saya punya kemampuan sebagai public speaking misalnya. Nah ini kan sebuah gap yang perlu juga adik-adik sadari seperti itu. Makanya pentingnya sebuah penilaian diri seperti itu. Makanya dibutuhkan orang-orang profesional untuk tahu seberapa penting diri Anda, seberapa baik bakat Anda, minat Anda bisa mendukung mimpi itu sendiri seperti itu. Ya mungkin akhirnya kita dipaksa keadaan, mungkin harus tetap maju misalnya. Untuk maju misalnya seperti itu. Tapi dengan pengenalan diri, insya Allah pasti akan lebih dipersiapkanlah seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi apalagi kita juga dalam bekerja itu juga harus tahu, kita harus punya mimpi mau jadi apa seperti itu. Ya. Tadi di video tadi sempat ada cuplikan Nine-Grow juga, Nitpro juga di sini juga ingin mengedukasi angkatan kerja. Jadi Nitpro ini sebagai pengenalan aplikasi tenaga kerja, platform digital, ya. Tapi di sini kami tidak hanya berperan untuk menempatkan pekerja dengan perusahaan, tapi di sini justru Nitpro mencoba untuk mengedukasi angkatan kerja. Ya,
fenomenanya adalah siap tidak siap, terima tidak terima, dan kita tahu bahwa 10 tahun ke depan itu common skill atau keterampilan biasa akan hilang. Nah, bagaimana solusinya? Kalau kita tahu bahwa contoh sekarang parkir sudah nggak ada pegawainya misalnya. Sekarang juga ada banyak pom-pom bensin yang nggak perlu pegawai lagi. Atau udah kita tahu juga mobil-mobil kelas atas sudah ada autopilot, nggak perlu ada sopir, bisa parkir sendiri. Bahkan 10 tahun kemudian sudah hampir pasti semua mobil mungkin bisa autopilot seperti itu. Nah, berarti common skill akan hilang dengan sistem atau robotik. Nah, bagaimana Nitro ini menjawab tantangan ini? Makanya kita mencoba untuk mengedukasi adik-adik menjadi seorang profesional. Nah, paradigma yang perlu dipahami adalah bahwa banyak adik-adik yang masih belum paham bahwa dunia kerja itu ternyata 3 tujuan gitu. 3 tujuan. Nah, selama ini paradigmanya, termasuk saya adalah korban paradigma itu, bahwa kita sekolah untuk jadi pegawai. Pegawai, dan pegawai. Tidak ada yang lain. Pegawai. Kita di brainstorming sama orang tua, kita dibilang sama orang tua, sekolah jadi pegawai. Padahal tidak. Dunia kerja itu ada 3. Yang pertama adalah pengusaha. Yang kedua adalah profesional. Yang ketiga baru pegawai. Nah, ini yang paling perlu dipahami. Jadi, dengan adanya Nitro ini mengedukasi angkatan kerja, sehingga membentuk kultur baru, orang menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang profesional. Atau minimal kita menjadi high skill employee. Nah, seperti itu. Nah, ini yang sebagai gambaran aja, apa itu Nitro, aplikasi apa. Nah, tentu bagi adik-adik ke depannya nanti kalau mau cari kerja, gabung aja di Nitro, insya Allah kita akan salurkan ke perusahaan yang tepat. Dan terutama bagi adik-adik mungkin yang sudah masuk ke, udah coba kerja di mana-mana, tidak dapat kerja misalnya, nggak usah khawatir. Nitro akan mengedukasi adik-adik. Ya, jadi dengan seminar-seminar ini yang kita adakan pertama ini, dan akan berkelanjutan, ada judul-judul yang lain sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Jadi sehingga adik-adik yang belum dapat kerja, nggak usah khawatir, gabung sama Nitro aja. Gabung dengan Nitro, cari seminar yang Anda sukain, Anda minatin, asah ke skill Anda, kemudian Anda menjadi orang profesional, jual lagi di Nitro. Karena di Nitro nanti ini juga akan, kita ada namanya produk galeri profesional, di mana nanti banyak profesional yang bisa jual ke kaliannya di Nitro, seperti itu. Nah, ini gambarannya aja, adik-adik. Ya, jadi sedikit sambutan dari saya juga, selamat datang para generasi kreatif dan produktif, ya. Dan saya ingatkan kembali, bekerja itu ada proses belajar, jangan sesimpel hanya mencari uang, ya, karena ada 3 tujuan tadi, menjadi seorang pengusaha, profesional, atau the high skill employee. Ya, itu dari saya, sambutan dari saya founder Nitro, dan jangan lupa bagi ada yang pengen kepo tentang Nitro, silakan masuk ke IG kami, Nitro_ID. Nah, kalian nanti bisa lihat bagaimana visi dan produk-produk Nitro sendiri. Nah, selanjutnya saya serahkan pada Nine-Grow untuk langsung ke inti acara. Silakan. Oke. Thank you Kak Tovan. Thank you Nitro. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kita bicaranya pagi aja ya, biar tetap semangat. Walaupun hari Sabtu, ini luar biasa sekali. Teman-teman di sini sudah hadir, ada 25. Halo semuanya. Hai. Oke, perkenalan sedikit saja. Jadi saya Alma, Ibu Sri Ayu Alma. Saya di sini akan menjadi host dan akan menemani teman-teman sampai pukul 2.30 nanti. Nah, sedikit perkenalan saja. Kita itu Nine-Grow. Nine-Grow itu adalah sekumpulan profesional coach. Dan kita ada ber-11 sebetulnya. Hanya saja siang hari ini kita ada ber-5 timnya yang hadir. Di sini membantu untuk teman-teman, menemani teman-teman untuk sharing sedikit tentang self-assessment dan pentingnya self-assessment untuk masa depanmu. Jadi, sesuai dengan temanya, cari potensimu, cari tahu potensimu, tentukan masa depanmu. Karena kita di Nine-Grow, kita bisa bilang kita adalah profesional, quite senior. Jadi kita sudah memiliki pengalaman yang ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun di korporasi. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa tanya langsung. Nah, di sini kita ada 2 pembicara.
Di sini ada Kak Bianti dan Kak Ana. Halo Kak Bianti, Kak Ana. Oke, aku perkenalkan sedikit aja. Jadi Kak Bianti ini, beliau adalah seorang professional coach, seorang HR practitioner, dan beliau juga sudah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di korporasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari tahu nih pengalaman di korporasi seperti apa, beliau sudah mumpuni sekali. Apalagi untuk mengetahui, untuk screening yang namanya CV. Nah, ini beliau udah tahu sekali. Nah, yang satu lagi ada Kak Ana. Jadi setelah Kak Bianti, nanti kita akan lanjut ke Kak Ana. Jadi Kak Ana ini, beliau juga seorang HR practitioner, psikolog juga. Oh ya, Kak Bianti juga psikolog. Jadi basicnya memang psikologi. Jadi jangan, kalau misalnya nanti akan ikut assessment dengan kita, nanti jangan worry, hasilnya akan datang dari psikolog langsung. Nah, oke, Kak B dan Kak Ana merupakan HR practitioner dan sudah memiliki belasan tahun, puluhan tahun pengalaman di dunia korporasi menjadi seorang HR. Oke, teman-teman, nanti saya mau minta tolong, nanti jangan, nanti minta tolong di mute dan jangan coret-coret screen ya, teman-teman ya. Tadi saya sudah lihat ada yang coret-coret. Ayo ngaku itu siapa. Oke, kita langsung saja ke Kak Bianti. Silakan Kak Bianti, saya serahkan ke Kak Bianti untuk share screen materi kita siang hari ini tentang self-assessment. Oke, terima kasih Kak Ana. Cukup jelas suara saya? Oke, cukup jelas ya. Mungkin selamat datang, kita bilangnya selamat pagi karena kita selalu pengen semangat. Karena kalau pagi biasanya kita tuh dalam kondisi semangat, ya. Jadi mau siang, mau malam itu kita selalu menyebutnya selamat pagi. Oke. Nah, apa yang akan disampaikan siang hari ini kita harapkan juga bisa interaktif. Jadi kalau ada pertanyaan itu bisa dituliskan di kolom chat dulu. Nanti dari kolom chat itu kita akan coba lihat pertanyaan-pertanyaannya pada saat kita adakan kesempatannya dan akan diusahakan untuk kita jawab ya. Nah, sesuai dengan topik yang sudah disampaikan tadi, maka yang akan kita bahas siang hari ini adalah cari tahu potensimu untuk tentukan masa depanmu. Nah, pasti ada beberapa dari kita yang juga sudah pernah punya pengalaman untuk mengikuti assessment. Tapi di sini yang ingin kita bahas lebih dalam itu adalah bukan memahami hasil asesmennya dulu, tetapi memahami dulu apa itu potensi, ya. Karena potensi itulah yang akan dipakai ketika kita nanti mulai bekerja. Apakah kita mau menjadi karyawan, apakah kita mau menjadi pengusaha, dan tadi sempat oleh Kak Taufan disampaikan professional skill professional, ya. Oke. Saya mulai saja. Sebelumnya, boleh teman-teman tulis di chat, apa harapan dari teman-teman mengikuti webinar ini? Ya, ini untuk feedback kita juga, jadi kita mengetahui dari teman-teman, apa sih sebenarnya harapan mengikuti webinar pada sore hari ini. Ditulis saja di chatnya, singkat saja, silahkan, sambil saya melanjutkan. Oke. Istilah potensi diri. Potensi diri itu adalah sebenarnya kemampuan atau kapasitas diri seseorang. Jadi dalam perkembangan hidup seseorang, dia dari kecil sampai dewasa, di setiap perkembangan itu ada potensi yang berkembang atau ada kemampuan-kemampuan yang berkembang. Sampai ketika dia menjadi manusia dewasa, maka potensi itu yang dia pakai untuk mengisi kehidupannya dia di jenjang sebagai manusia dewasa. Nah, potensi diri ada yang sudah terwujud, tapi juga ada yang belum terwujud. Ini mungkin sedikit konsep-konsep mengenai potensi. Nah, biasanya yang terlihat itu adalah perilaku, perbuatan, dan aksinya. Tetapi perilaku, perbuatan, dan aksi itu dilatar belakangi oleh potensi yang dia miliki. Nah,
Yang kita harus yakin adalah bahwa setiap individu itu pasti memiliki potensi di dalamnya. Apakah sudah muncul atau belum, itulah yang kemudian akan menjadi pembahasan kita. Nah, potensi sendiri itu ada macam-macam. Ada yang potensi sosial, berpikir, emosi, fisik, seni, kinestetik, maupun spiritual. Tergantung nanti mana yang paling menonjol pada orang tersebut. Bisa aja satu potensi itu atau beberapa potensi itu kita miliki di dalam diri orang tersebut. Tidak hanya satu ya, tapi mungkin ada juga satu atau dua yang itulah yang dominan. Oke. Nah, ini adalah satu gambaran di mana sih potensi itu berada. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa yang terlihat itu sebenarnya hanya 10% saja. Dalam bentuk perilaku maupun dalam bentuk aksi atau action-nya. Tetapi sebenarnya perilaku yang terlihat itu, yang tampil itu didasari oleh beberapa hal yang ada di dalam diri seseorang. Nah, ini yang tadi, apakah sudah tampil atau tidak? Apakah masih berwujud potensi? Belum diwujudkan. Nah, yang ada di dalam itu yang tidak kelihatan itu 90%. Jadi itu yang lebih mendominasi dari apa yang kita tunjukkan dalam perilaku kita. Di mana di dalamnya itu ada motivasi, ada skills, kompetensi, knowledge, ada values dan beliefs, serta ada self-image. Nah, potensi itu biasanya dimasukkan ke dalam sini, skills, kompetensi, maupun knowledge kita. Nah, saya lanjut dulu sebelum kita nanti bisa bahas lebih dalam. Apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan potensi diri? Nah, yang mempengaruhi perkembangan potensi diri itu pertama kali yang mempengaruhi itu adalah lingkungan yang terdekat dengan kita. Di mana itu? Yaitu lingkungan keluarga kita. Nah, potensi juga dipengaruhi oleh tingkat perkembangan lanjutnya adalah lingkungan yang lebih luas. Apakah guru, apakah paman, apakah bibi. Jadi mulai lingkungan secara lebih luas lagi mempengaruhi kita. Nah, lingkungan yang mempengaruhi ini kemudian akan membentuk apa yang menjadi paradigma harapan, tapi juga paradigma dan harapan yang terbentuk dari lingkungan terhadap kita dan terjadi di masa lalu kita juga akan mempengaruhi di masa kini. Ya, oke, saya lanjut dulu. Banyak hal jadinya yang mempengaruhi potensi diri seseorang. Nah, saya mau exercise dulu nih, ya. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Kak Alma juga dan Kak Ana. Saya minta teman-teman semua melihat gambar ini. Ya, gambar dan tulisan di sini. Nah, ketika melihat gambar ini, maka saya minta teman-teman semua untuk mencoba untuk fokus dan konsentrasi. Benar-benar perhatikan gambarnya sambil mendengarkan apa yang saya ucapkan. Ya. Nah, teman-teman coba lihat apa gambar ini. Apa yang menarik dari gambar ini? Apakah warnanya, apakah bendanya, detailnya, atau mungkin bayangannya? Kalau ini sebuah foto, apa sih yang terjadi sebelumnya? Dan apa yang terjadi setelahnya? Kalau kita menempatkan diri kita di dalam gambar ini, kira-kira di manakah kita berada? Apakah gambar ini mencerminkan potensi kita, potensi diri saya? Apabila saya melihat kata-katanya, apakah ada arti dari kata-kata tersebut untuk saya? Oke, saya mungkin stop screen dulu. Oke, Kak Alma, kalau Kak Alma lihat gambar tadi,
Apa sih yang muncul di pikiran Kak Alma? Kak, yang aku lihat di gambar tadi sepertinya happy, anak kecil yang sedang bermain dan dia sangat bahagia. Oke. Apa yang mendorong Kak Alma melihatnya dari sisi itu? Karena dia sedang main loncat tali, Kak. Oke. Nah, Oke, ini teman-teman, ini kita lagi kita lagi memberikan contoh bagaimana biasanya kita untuk menggali potensi diri. Ini kalau menggunakan apa, Kak, namanya? Kartu apa? Kartu point of view. Itu suatu alat atau tools untuk coaching sebenarnya. Oke. Ya, oke, kita lanjut lagi, Kak. Oke. Oke, tadi aku melihat itu dalam kartu itu adalah seorang anak kecil yang bahagia, yang ceria, sedang main loncat tali, Kak. Oke. Apa yang mendasari Kak Alma melihat itu? Yang mendasari melihat anak kecil itu bahagia karena dia sedang main loncat tali, karena dia sedang bermain. Oke. Nah, katanya kreativitas. Apa yang Kak Alma bisa koneksikan mungkin dengan hal-hal yang Kak Alma miliki? Kreativitas, oke. Kalau saya, kreativitas akan keluar pada saat saya merasa berbahagia. Oke. Ya, iya. Dan kalau melihat dari kartu creativity, itu anak, dia bisa mencari kebahagiaan dengan cara yang sangat sederhana, bermain loncat tali, dia merasa berbahagia, and that's very creative, Kak. Oke, oke. Nah, kalau aku boleh kasih pendapat, Kak? Oke, nah Kak Ana juga nih. Kalau aku justru melihat gambar itu ada sedikit batas diri aku gitu. Itu anak kan kayaknya bebas lepas gitu kan. Kayaknya dikasih kebebasan untuk ngapain aja. Justru malah bikin aku agak stres gitu. Mesti ngapain ya? Terus kira-kira boleh apa saja ya? Mungkin itu juga dipengaruhi sama nilai-nilai yang aku punya. Artinya ada hal-hal yang tidak boleh se-ekspresif itu gitu. Kan itu kayaknya bebas lepas gitu tadi gambarnya. Itu malah menurut pendapatku kreativitas itu jadi hal yang sulit buat aku berkreativitas. Itu sih kalau aku. Oke. Aku lebih senang ada panduannya. Oh, kalau mau melakukan sesuatu udah ada nih SOP-nya, udah ada sistemnya, udah ada prosedurnya gitu. Kayaknya lebih nyaman begitu sih kalau aku. Oke. Iya. Oke, terima kasih Kak Ana. Jadi kita kembali lagi ya ke ke gambar tadi, ke ininya. Oke. Apa yang tadi Kak Ana sampaikan adalah sebagai suatu exercise untuk menunjukkan bahwa behavior-nya itu adalah loncat tali sebebas-bebasnya, tetapi tidak bisa terlalu ditunjukkan oleh Kak Ana sebagai sesuatu behavior yang lepas, sesuatu behavior yang loncat-loncat, karena sebenarnya ada values atau beliefs di dalam diri Ana yang mempengaruhi bagaimana diri Ana nanti bisa berperilaku. Nah, itulah yang akan mempengaruhi nanti bagaimana seseorang itu bisa menyesuaikan dirinya dan bisa masuk ke dunia kerja. Nah, exercise tadi adalah menunjukkan suatu cara-cara di mana kita mencoba untuk menggali apa aja sih yang ada di dalam iceberg ini, di bawah ini yang tidak kelihatan ini. Karena Oke, maaf Kak Bi. Oke, Kak Ana, silakan. Kak Alma. Iya, ini screen-nya masih stuck di tempat lain, tidak melihatkan presentasi iceberg-nya. Mungkin coba di-share, diulang share screen-nya. Oke, saya ulang ya. Saya stop dulu ya, sebentar ya. Mungkin... Oke, sudah kelihatan, Kak. Sekarang kelihatan? Yes. Oke, ya. Jadi tadi ya, Kak Ana kan sempat bilang ada values atau belief di dalam diri Ana yang ditanamkan sehingga dia tidak bisa terlalu berekspresi di dalam behaviornya dengan sesuatu hal yang seperti tadi anak
loncat-loncat dengan sesukanya. Tetapi yang dibutuhkan oleh Kak Ana adalah sesuatu lingkup pekerjaan yang sudah terstruktur dan sudah ada kaidah-kaidahnya. Nah, ini adalah suatu exercise di mana kita mencoba memahami potensi atau hal yang ada di dalam yang tidak kelihatan ini untuk menentukan perilaku apa sih yang cocok untuk dia. Jenis-jenis kerja apa yang cocok untuk dia dengan value, belief, kompetensi maupun skills yang dimilikinya. Oke, sampai sejauh ini masih on track ya teman-teman ya. Saya lanjut dulu. Saya mau satu foto lagi nih sebagai exercise aja untuk kita lihat bersama-sama dan nanti mungkin kita bisa diskusi lagi ya. Oke, Ya. Ini. Sekarang kita lihat lagi gambar ini. Apa gambar yang terlihat di sini? Apa yang menonjol? Apakah detailnya? Apakah bayangannya? Apakah warnanya? Dan coba ceritakan berdasarkan melihat gambar ini, apa koneksinya mencerminkan potensi diri Anda? Nah, ini Kak yang cocok buat aku. Oke kan, boleh share. Karena ini kalau dilihat dari gambarnya kan ada 2 cetekan tuh Kak. Cetekannya itu udah pasti gitu loh. Kalau cetek di atas pasti nyala, kalau cetek di bawah pasti mati. Nah, aku tuh suka yang udah pasti-pasti begini gitu. Jadi justru membuat aku berinisiatif. Oh oke, kalau butuh penerangan yang lebih, berarti aku mesti cetekin dua-duanya dong gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata perlu penerangan yang redup, aku cetekin satu aja, satu lagi aku naikin ke atas. Nah, aku merasa bahwa inisiatif ini penting buat diriku di saat aku bekerja. Jadi aku tidak bergantung sama orang lain. Itu sih kalau aku. Oke. Ya. Jadi ini adalah suatu stimulus di mana berdasarkan stimulus ini kita bisa menggali dan kita bisa mencari sebenarnya potensi-potensi apa sih yang ada di dalam dirinya Kak Ana tadi ya sebagai contoh ya. Sehingga dengan itu kemudian nanti bisa dilihat, oh ternyata dengan potensi yang ada seperti ini ada kekuatan-kekuatan tertentu. Belum tentu semua pekerjaan akan cocok dengan kekuatan-kekuatan itu, tetapi setidak-tidaknya kita mengenali potensi apa yang paling menonjol yang ada di dalam diri kita. Oke, makasih Kak Ana. Oke, dalam melihat potensi, tadi kan kita lihat banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungan luar kita. Sehingga kemudian dari lingkungan luar kita itu terbentuklah apa yang kita sebut sebagai belief, values, maupun self-esteem. Nah, berbicara mengenai potensi, biasanya yang menjadi hal yang merupakan tantangan terbesar, dan ini banyak sekali dialami oleh orang, itu adalah yang disebut sebagai belenggu diri. Jadi, hal-hal yang ditanamkan di dalam diri kita, baik oleh lingkungan, atau kemudian tumbuh di dalam diri kita sendiri, karena suatu reaktif dari suatu aksi-aksi atau stimulus-stimulus yang terjadi selama hidup kita, itu menyebabkan kita kemudian kayak terbelenggu. Ini kayak orang di dalam toples nih. Itu yang membelenggu diri kita, itu apa saja sih? Ada yang disebut negative thinking, atau sikap perilaku yang keliru. Ada juga kendali diri yang kita tuh bisanya ngapa-ngapain tuh kalau eksternal yang nentuin. Ayo besok bangun jam 8 ya. Ayo besok mulai mengerjakan PR-nya ya. Ayo besok udah mulai bikin CV ya. Ayo kalau nggak mulai dari sekarang, kapan mau mulai lagi? Tetapi itu dikendalikan dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini semua yang menyebabkan kemudian ada konsep diri yang salah di dalam diri kita. Nah, kenapa ini penting sekali untuk kita, terutama mungkin di usia-usia teman-teman yang hadir saat ini? Karena jangan sampai ini kemudian membuat kita berada di dalam toples
dan kita tidak bisa kemana-mana. Nah, tujuan mengetahui potensi diri adalah untuk mencoba membuka toples ini. Membuka belenggu diri dari konsep diri yang salah. Nah, banyak hal yang mempengaruhi konsep diri yang salah. Wajah atau penampilan yang kurang menarik. Nah, ini ada contoh yang bagus nih. Walaupun mungkin jangan dibilangin ke orangnya ya. Coba kita lihat Tukul. Wajahnya Tukul. Mungkin kalau dia wajahnya ya lebih, mungkin tidak seperti itu, dia mungkin menjadi bintang film laga kali ya. Tetapi coba lihat apa yang terjadi dengan dia. Dia terobos. Dia buka gemboknya, dan dia bisa menjadi orang yang sangat sukses sekali. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa aku mah nggak bisa deh, IQ gue biasa-biasa aja, mana bisa gue nyerap ilmu sebanyak ini. Ada juga yang melihat usia sebagai kambing hitam. Misalnya saya gitu ya, udah usia gini, udahlah aku mah udah di rumah aja lah, udah tua gini, mana bisa belajar, apalagi segala udah digital. Saya mah nggak bisa ngikutin. Nah itu saya menjadikan usia sebagai kambing hitam, sehingga saya menutup diri dan saya terbelenggu. Ada juga yang mengatakan pendidikan yang rendah atau sosial ekonomi. Nah, ada beberapa coaching yang saya lakukan itu juga itu di awalnya itu memang didasari oleh konsep diri yang salah. Dan itu kemakan atau menjadi apa ya? Lama-lama menjadi kristal, dan ketika menjadi kristal akan susah sekali dibuka, susah sekali dirubah. Semakin cepat kita mengenali potensi diri, semakin cepat kita mengetahui hal-hal positif yang ada di dalam diri kita, maka kita bisa cepat membuka belenggu diri atau kita bisa terhindar dari masuk ke dalam toples dan tidak bisa keluar lagi. Oke, saya lanjut ya. Nah, gimana sih cara mengenali potensi diri? Nah, ada 9 tips pengembangan potensi yang bisa kita coba. Nggak gampang, yang namanya memahami diri dengan melihat ke dalam diri itu kadang-kadang nggak gampang, karena membutuhkan suatu kemauan yang kuat. Tapi ada 9 tipsnya nih, nanti setelah ini dikasih tahu. Selama ada kemauan yang besar, kemauan yang tinggi, harusnya 9 tips ini bisa coba kita lakukan. Kemudian, penilaian potensi juga bisa dilakukan melalui tes psikologi, atau yang disebut sebagai self-assessment. Siang hari ini sudah banyak sekali kata self-assessment yang tadi disampaikan. Nah, nanti akan dibahas oleh Kak Ana, apa itu self-assessment. Kemudian, yang penting juga biasanya adalah umpan balik dari orang lain. Terkadang kita tidak tahu, tetapi setelah diberitahu oleh orang lain dalam bentuk umpan balik, kita menjadi tahu. Nah, potensi diri yang sangat baik bisa diketahui apabila yang memberikan umpan balik itu adalah bisa saja orang yang terdekat, tetapi yang juga bisa efektif itu adalah dari orang-orang yang profesional. Dalam hal ini, karena profesi kami adalah coaching, maka kami sudah sering sekali melakukan coaching untuk membantu orang mengembangkan atau menemukan potensi diri melalui pendekatan yang kita sebut coaching. Ya, oke. Ini 9 tipsnya. Ya, kenali diri sendiri secara mendalam. Kemudian yang juga bisa membantu adalah buat tujuan hidup. Nah, ini ada hal yang menarik. Saya tuh baru dapat informasi bahwa di Bali ada satu sekolah yang isinya adalah anak-anak yang berada dari lingkungan sosial yang kurang baik atau kurang menguntungkan. Nah, yang menjadi kendala adalah mereka tidak berani bermimpi. Karena situasi tadi. Tetapi ketika dengan program yang dilakukan sedikit demi sedikit, mereka kemudian berani memimpi, berani membuat tujuan hidup. Nah, semua ini akan menjadi hanya bagus aja, tertulis, tetapi tidak akan terrealisir kalau tidak ada niat yang kuat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terima setiap kritikan. Ini nggak gampang. Sebagai manusia, kalau kita dikritik, kita pasti akan defensif.
kita akan membela diri. Tetapi cobalah untuk terbuka dan mengurangi rasa kita atau kemarahan kita, tapi coba diterima kritiknya dan diolah. Diolah untuk bantu mengenali diri kita sendiri. Ini bisa juga dilakukan dengan membuang pikiran negatif. Nah, berkomitmen terhadap niat dan tujuan, dapatkan teman-teman yang positif. Nah, ini ada istilah misery, love, misery. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang iya ya, susah ya, iya ya, ini ya, kamu dapat berapa? Aku dapat 5. Dalam hati kita akan senang. Dia dapat 5, gue dapat 6. Kenapa dia nggak melihat kepada orang-orang yang dapat 9? Ya, jadi kemudian juga teman-teman yang positif itu dalam asosiasi psikologi Amerika itu dilihat bahwa keberadaan kita di lingkungan orang-orang yang positif itu biasanya akan membuat kita menjadi lebih maju dan kita juga bisa melihat segala hal dari sisi positif. Banyak mencoba hal baru. Nah, mencoba hal baru. Mungkin salah satunya adalah webinar ini sebagai satu hal yang baru. Tetapi zaman sekarang itu dengan kemudahan-kemudahan yang ada, mencoba hal yang baru itu luar biasa sekali. Saya baru coaching seseorang yang dia membuat begitu banyak gambar-gambar menarik. Kemudian saya tanya, gimana sih cara kamu buatnya? Oh, saya pakai aplikasi Canva. Loh, kamu bisa belajarnya gimana? Ya, saya coba belajar sendiri. Nah, itulah mencoba hal-hal yang baru. Apalagi sekarang begitu banyaknya tersedia hal-hal di lingkungan kita yang membuat kita mudah dibandingkan mungkin zaman dulu ketika ya saya masih muda lah ya. Dan terakhir adalah tipsnya optimis. Harus selalu optimis. Oke, ini adalah 9 tips yang untuk mengembangkan potensi. Oke, Kak Alma, ada komentar atau ada apa mungkin dari teman-teman di dalam chat mungkin? Oke, teman-teman, tadi kan sudah dengar nih bahasan kita 9 tips yang diberikan oleh Kak Bianti. Jika ada pertanyaan, boleh silakan diketik ya. Kalau mau raise hand juga boleh, nanti saya bantu unmute. Ada yang mau bertanya? Ayo, di sini saya lihat banyak sekali yang typing, mau wawasan baru, menambah wawasan yang pastinya mengasah skill pribadi, terus cara mengetahui potensi diri, untuk menambah wawasan yang lebih luas, agar bisa mencapai masa depan yang bagus lagi. Oke. Nah, ada yang bertanya nggak kira-kira? Dari sana, dari 9 tips yang tadi, kira-kira ada yang menangkap nggak? Oke, mungkin menambah wawasan dan ingin mengetahui potensi diri ya. Aku pikir sih sekarang banyak sekali platform-platform yang bisa membantu kita. Nah, saya tuh kadang-kadang amaze-nya itu adalah saya mengetahui platform-platform itu adalah dari kalau berbicara dengan teman-teman. Dan kebetulan kalau saya berbicara dengan yang jauh lebih muda, itu mereka menunjukkan platform-platform apa saja. Ada platform-platform yang secara membantu kita untuk bagaimana memanajemen waktu. Kemudian juga mungkin hal-hal yang biasanya mempengaruhi kita itu adalah menunda ya. Menunda, kemudian manajemen waktu yang nggak benar, atau suka lupa. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau menggali lebih dalam, kita bisa mencari hal-hal apa yang bisa membantu kita untuk memudahkan kita untuk bisa memperbaiki diri kita. Apakah dengan satu cara kerja atau apa. Saya tuh terakhir banyak sekali browsing-browsingnya tuh dari aplikasi-aplikasi yang ada di bisa saya Google. Dan dari situ saya coba pelajari. Oke. Kak Bi, ya ada satu orang nih yang bertanya. Apa? Valentiana.
Valentiana mau unmute atau mau dibacakan saja? Oke, aku bacakan saja. Dari mana kita bisa mengidentifikasikan bahwa selama ini kita membelenggu diri? Terima kasih. Oke, ya. Oke, nah, biasanya ada kebiasaan-kebiasaan yang tampil dan bisa kelihatan. Contohnya, kebiasaan yang selalu mengawali suatu perkataan dengan "aku bingung nih", atau kebiasaan yang afirmasi ke dalam diri kita, afirmasi negatif, atau misalnya susah ya, gue males deh. Nah, itu adalah tanda-tanda di mana kita bisa melihat mulai ada belenggu diri. Prosesnya mungkin tidak langsung, tapi biasanya dari yang kecil-kecil dulu gitu. Besok ujiannya masih lama, belajarnya besok ya dari hal yang kecil-kecil kemudian menjadi sesuatu yang udah kristal dan susah untuk dirubah. Seperti itu sih. Atau dari hal yang selalu ditekankan lingkungan ke kita. Kamu mah nggak bisa matematika, pasti kamu nggak bisa masuk IPA. Nah, itu terus-terusan dicekokin ke kita, sebenarnya itu kemudian menjadi keyakinan atau belief. Akhirnya mempengaruhi self-esteem kita. Mungkin seperti itu, Alma. Oke. Mungkin aku sharing sedikit, Kak Bi, kalau boleh aku mau sharing sedikit. Nah, mungkin untuk biar tahu mengetahui belenggu diri itu seperti apa sih. Nah, kayak gini nih, pada saat kita diminta untuk, ayo dong bertanya, padahal di kepala banyak sekali pertanyaan, cuman kita nggak mau raise hand. Kita nggak berani untuk mengungkapkan, kita nggak mau yang kelihatan gitu. Kadang-kadang, udah deh biarin aja. Nah, itu sih salah satu contoh sih. Nah, kalau aku sendiri, sharing aku, dulu tuh aku nggak berani bicara depan umum, Kak Bi. Dulu aku nggak berani. Seriusan. About 3 years ago lah, aku paling nggak mau kalau disuruh public speaking. Oke. And then aku akhirnya minta di coach oleh seorang coach, which is seorang teman juga. Kemudian aku juga akhirnya meng-coaching diriku sendiri karena aku sudah sadar, semua orang bisa bicara depan umum. Kalau saya diminta oleh bos untuk presentasi, saya bisa. Tapi kok pada saat diminta public speaking, saya nggak mau ya, gitu, Kak Bi. Jadi dari sana aku sudah ngelihat, ini belenggu diri aku. Kenapa akhirnya aku tidak berani bicara depan umum. It's just 3 years ago. Sekarang aku sudah mulai bicara, banyak webinar yang aku jadi narasumbernya, acara-acara juga akhirnya aku raise hand, akhirnya aku yang malah minta, undang aku dong untuk jadi pembicara, gitu. Semoga bisa ini ya untuk sharingnya, Kak. Dari 9 tips aku juga itu, nih ada nih. Aku mau nanya ke Alma dulu, bentar Kak Ana. Dari 9 tips itu, yang mana yang paling mempengaruhi Alma? Kak Alma. Dari 9 tips tadi, kuatkan niat. Oke. Kuatkan niat, kemudian hampir semuanya sih, Kak, hampir 9-nya. Dari mengenali diri sendiri secara mendalam. Aku dulu merasa aku sampai harus mengambil S2 dulu sampai aku akhirnya diakui oleh orang. Gitu, Kak. Dulu aku benar-benar ngejar pendidikan, aku ambil banyak kursus-kursus biar aku nanti mau dilihat oleh orang. Jadi kan itu sebenarnya sudah belenggu sendiri kan. Aku merasa tidak cukup, akhirnya aku kejarin tuh S2 lah, sekolah inilah, sekolah itulah, sekolah sini, tetap aja gitu. Ternyata aku harus healing sendiri nih, Kak. Aku harus mengenali diriku sendiri. Ternyata belenggu diriku itu adalah di sini. Kenapa aku tidak berani? Padahal aku sudah lewat S2, sudah banyak sekali kursus-kursus sudah aku lewati gitu kan. Nah, kemudian tujuan hidup nih. Nah, kalau sekarang kan kita tahu ya, Kak, ya, kalau public speaking itu sangat penting untuk menumbuhkan karir kita, masa depan kita, public speaking. Nah, kalau aku nggak berani bicara depan umum, gimana tuh, Kak? Percuma dong, aku mau S2, S3, ya kan, mau kedokteran kayak atau apa. Tapi kalau aku nggak berani speak up, berarti itu percuma nanti ilmuku. Nah, kemudian
kuatkan niat. Nah, ini aku kuatkan niatku. Jadi aku coach diriku sendiri, aku tanya kenapa nggak bisa, ayo gitu. Kemudian terima terima setiap kritikan. Honestly sih sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada yang mengkritik. Walaupun mereka mungkin kritiknya cuman, kamu bicara jangan terlalu cepat gitu. Jadi aku start talking slowly. Nah, kemudian buang pikiran negatif. Kan kita setiap manusia ada kayak mengkritik diri sendiri ya, Kak. Kamu nggak cukup, kamu harusnya sekolah ini dulu. Kamu masih sekolah public speaking dulu nih, baru bisa public speaking gitu. Jadi aku buang pikiran-pikiran negatif. Jadi sekarang lebih percaya diri bahwa setiap manusia itu punya keunikan dirinya sendiri. Jadi dengan pembahasan yang sama, aku dan Kak Abi mungkin akan mengutarakannya dengan cara yang berbeda. Nah, itu aja sudah unik kan. Kemudian komitmen terhadap niat dan tujuan. Nah, ini benar-benar harus komitmen. Sekarang kalau misal tujuannya mau bisa jadi public speaker yang baik, nah komitmen aku terhadap niat dan tujuan aku itu apa? Aku cari event-event, jadi aku bisa speak di situ. Kemudian dapatkan teman-teman yang positif. Nah, ini dia. Jadi makanya aku datang, aku masukin lingkungan yang positif. Seperti lingkungan coaching. Jadi aku ketemu Kak Bi, Kak Ana, Kak Max, Kak Novi yang ada di sini. Jadi teman-teman yang positif, jadi yang mau gerakan aku ke depan, yang sesuai dengan tujuan aku ke depan. Jadi aku cari itu lingkungannya, siapa yang bisa bantu aku ke sana. Kemudian banyak mencoba hal baru. Nah, ini juga selalu mencoba hal baru. Nah, during COVID-19 kan kita semua stuck di rumah ya, Kak Bi, Kak Ana, teman-teman. Jadi aku cari dan mencoba hal-hal yang baru seperti bikin webinar, bikin sharing session, seperti itu, bikin community builder online. Nah, terus selalu optimis. Jadi sebenarnya 9 tips ini benar-benar aku ngena banget, Kak Bi. Jadi semuanya memang. Oke, terima kasih sharingnya Kak Alma. Kak Ana tadi mau nambahin apa nih Kak Ana? Iya, ini justru pertanyaannya pertanyaan dari Fieri Satria Pangestu. Itu yang aku mau ungkapkan di sini. Fieri tanya, Kak mau bertanya kalau kita unggul dalam satu prestasi, tapi kita menutupi kekurangan itu dengan prestasi, apakah salah? Sama sekali nggak salah. Justru itu yang terjadi sama aku. Di bidang pendidikan, nilai-nilai aku bisa dibilang pas-pasan lah. Naik kelas saja udah bagus gitu. Nah, tapi aku punya prestasi di bidang olahraga. Aku suka dengan aktivitas di luar. Nah, di situ yang aku tonjolin gitu. Karena setiap orang pasti punya kelemahan-kelebihan kan. Dan kalau misalnya kita bisa tunjukkan prestasi kita, walaupun di bidang lain kita tidak unggul juga nggak apa-apa. Itu sih, jadi jangan kita terbelenggu sama kelemahan kita, jangan kita terbelenggu sama yang membuat kita jadi demotivasi. Itu sih kalau dari aku. Iya. Oke. Ya, nah tadi aku jadi inget nih, dulu tuh ada cerita gini nih, terutama tadi kan Ana bilang harus berani berbicara, harus mau berkomunikasi dan berani tampil. Aku tuh dulu dalam lingkungan kerja tuh pernah ada kejadian, jadi ada satu orang asing lah ya, orang luar. Dia presentasi di depan direksi, ya presentasinya sih bahasa Inggris. Tapi ngomongnya tuh jago banget. Nah, sementara di belakang itu mulai tuh ada kasak-kusuk. Kalau gue mah bisa bikin produk yang lebih bagus dari itu. Kalau gue mah ini, kalau gue ini. Cuman bedanya ya gue nggak berani ngomong, gue nggak berani bicara. Nah, itu salah satu juga contoh belenggu diri ya. Sebenarnya dia lihat, dia harusnya bisa keluar dengan suatu produk yang jauh lebih baik daripada orang yang sedang presentasi. Tetapi karena orang yang presentasi itu lebih bisa cas-cis-cus dan lebih punya keberanian, ya akhirnya dia tampil dengan produk yang quote-unquote dianggap bukan produk terbaik. Akhirnya kan itu yang dibuy-in oleh manajemen, oleh direksi, orang yang tampil dia. Jadi ya produk yang satu ya. Nah, ya jeleknya ya akhirnya cuma jadi bahan kasak-kusuk di belakang saja. Nah, itu kan sayang ya sebenarnya. Itu salah satu contohnya. Oke, ada lagi atau kita lanjut dulu nih? Lanjut aja dulu, Kak.
Oke, ini ada beberapa nih pikiran negatif sering muncul. Nanti ya kita lanjut ke Ana dulu sambil nanti ini diingat apa pertanyaannya nanti kita ini di akhir supaya selesai dulu. Kak Ana boleh mau lanjut? Oh iya, oke. Ini ada pertanyaan yang menurutku bisa kita bahas saat ini. Kakak izin bertanya, pikiran negatif seringkali muncul dan berseliweran. Oh, itu aku juga pernah terjadi tuh. Pada saat kita mau melakukan yang baik, terus dipengaruhi, gimana tips agar pikiran negatif itu tidak muncul? Terus, ini juga nyambung nih. Gimana caranya agar menghilangkan sikap ragu-ragu? Jadi negatif dan ragu-ragu itu kan dua hal yang memang di area negatif ya. Kalau misalnya muncul nggak apa-apa, nikmati saja. Karena memang pasti ada masa di mana kita juga tidak 100% melulu positif. Tapi pada saat negatif itu justru yang membuat kita harusnya mencari solusi. Oke, saya punya pikiran negatif seperti ini. Sekarang saya dalam kondisi seperti ini, gimana caranya, solusi apa sih yang pas untuk kondisi negatif yang saat ini saya pikirkan. Itu jauh lebih penting daripada kita tenggelam sama pikiran negatif. Itu tips yang dari aku. Dan aku biasanya kalau sudah muncul pikiran negatif, aku diem dulu. Oke, aku punya pikiran negatif seperti ini. Sekarang pikiran negatif ini aku izinkan untuk mempengaruhi diriku sampai seberapa jauh. Kalau menjadi hambatan yang terlalu menghambat diriku dari pikiranku yang mengambil keputusan. Oke, pikiran negatif saat ini kamu diem dulu karena saya mengambil keputusan yang baik yang dibutuhkan pada situasi saat itu. Jadi kita banyak berbicara pada diri sendiri itu juga bagus. Tapi bicaranya jangan terucap ya, itu kan nanti orang-orang yang lihatnya kenapa nih orang ngomong sendiri lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita biasa melakukan self coaching, itu kita cukup lakukan dalam hati juga nggak apa-apa. Kalau di ruangan terbuka, pas lagi rame-rame, tiba-tiba kita membutuhkan self coaching, ya lakukan saja sendiri dalam pikiran kita. Itu sih tipsnya. Apalagi kalau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu perlu waktu tuh. Gimana caranya kita ngambil keputusan yang dibutuhkan pada situasi itu. Oke. Nah, ini sekarang kita mau ke Johari Windows. Di sini ada model. Jadi tingkat kita bisa mengetahui tingkat seberapa kita terbuka dipandang orang lain dan seberapa kita sadar terhadap diri kita sendiri. Karena menurut Johari Windows ini, itu ditemukan oleh Joseph Love sama Hari Ingham, itu dia punya 4, katanya setiap orang itu punya 4 jendela. Nah, apa sih jendela-jendelanya? Dari 4 jendela itu, kalau misalnya kita lihat di slide-nya ini adalah jendela yang pertama. Semua orang melihat, semua orang mengetahui kita orangnya seperti apa. Misalnya, aku dikenal sebagai orang yang cerewet. Setiap orang yang ketemu aku pasti tahu kalau aku orangnya cerewet, misalnya gitu. Itu jendela yang pertama. Jendela lainnya adalah ada informasi yang akunya nggak tahu, tapi orang lain justru tahu. Contoh kebiasaan pada saat kalau kita punya sahabat atau kita punya teman kelompok, dia tahu tuh kita orangnya kayak apa, padahal kita sendiri nggak tahu. Nah, itu contohnya jendela yang lain. Ada juga jendela yang tidak diketahui oleh kita, terus orang lain juga nggak tahu. Itu area yang tersembunyi gitu. Nah, itu story itu namanya unknown self. Jadi kedua belah pihak nggak tahu. Baik kita diri sendiri nggak tahu, baik teman kita nggak tahu. Kalau yang hidden self ini lebih kepada informasi itu cuma punya kita. Diri kita sendiri yang paling tahu, orang lain nggak lihat itu, tidak terlihat. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah, gimana sih caranya supaya unknown self itu bisa tertampak atau bisa kita ketahui gitu.
Nah, ini contoh-contohnya. Semua orang tahu kalau aku kuliah di psikologi. Misalnya ada yang pakai jilbab atau pakai kacamata atau usianya jelas, terus punya blog, suka menulis, itu orang-orang yang bisa lihat. Terus kalau misalnya orangnya nyentrik, mau menang sendiri, tidak sabaran, itu biasanya pendapat dari orang luar. Bahkan diri kita sendiri tidak menerima itu. Saya nggak merasa kok kalau saya orang yang mau menang sendiri, saya nggak merasa kalau saya orangnya nggak sabaran, ada yang seperti itu. Gitu. Nah, jendela yang lain adalah yang tahu hanya kita sendiri. Contohnya tuh punya akun email atau akun IG, itu orang lain nggak tahu kalau itu kita, atau orang lain nggak tahu kalau kita sebenarnya ngikutin berita-berita yang lagi in gitu. Kita adalah seorang pembaca setiap koran, zaman sekarang baca koran gitu loh. Nah, tapi hanya kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Nah, kalau misalnya yang terakhir, jendela yang terakhir itu adalah yang tidak diketahui oleh diri kita sendiri dan juga tidak diketahui oleh teman kita. Nah, sekarang coba deh di chat kira-kira menurut teman-teman itu 1-5, kira-kira teman-teman itu mengetahui dirinya sendiri itu, kalau 1 berarti tahu banget tentang diri sendiri, kalau 5 itu justru nggak tahu banget. 1-5 kira-kira ada hal-hal apa yang diketahui oleh orang lain, tidak diketahui orang lain, tapi teman-teman tahu. Boleh nggak di chat? Misalnya nih ada, 3. 3 artinya orang lain lebih sedikit taunya tentang daripada kita sendiri. Berarti kita lebih mengetahui diri kita sendiri ya. Itu artinya angka 3 tuh. Oke. Thank you, Dek Supri nih. Terus, oke, Vera. Oh, berarti dirimu adalah yang paling tahu tentang dirimu sendiri ya, kalau 1 ya. Oke. Ya, thank you responnya juga. Untuk itu, bisa lanjut, Kak. Nah, itu adalah Johari Windows. Terkait dengan Johari Windows itu, kenapa sih itu perlu diketahui? Karena kita mau menggali diri kita sendiri. Makanya, untuk hal-hal yang tidak diketahui oleh kita sendiri dan teman kita, bisa menggunakan self-assessment. Jadi, sekarang ini banyak, kalau teman-teman lihat di Google atau cari self-assessment, itu banyak sekali, variasinya banyak sekali. Kenapa? Karena sekarang ini orang-orang sudah mulai merasa penting untuk mengetahui apa yang tidak terlihat itu. Nah, di sini kalau bisa dilihat definisinya self-assessment atau penilaian diri adalah cara atau teknik penilaian yang dilakukan oleh semua orang dalam menggali, menemukan, mengemukakan tentang kelebihan dan kekurangan dari berbagai hal terhadap dirinya ya. Tujuannya apa sih gitu? Tujuannya supaya lebih percaya diri, itu udah pasti. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu tentang kelemahan dan kelebihan diri kita, kita akan semakin percaya diri, semakin bertanggung jawab. Oh, oke, saya orangnya lemahnya di kreativitas. Berarti saya perlu orang lain mensupport saya supaya hasil karyanya bisa tampak kreatif, tampak unik, tampak menarik. Seperti itulah kira-kira. Nah, terus apa sih yang diukur gitu? Yang diukur itu kalau di kami biasanya kami mengukur aspek intelektual, aspek sikap kerja, aspek kepribadian, terus preferensi minat dan bakat. Kenapa? Ini adalah satu kesatuan lengkap untuk mengetahui seberapa kita punya kelebihan dan kelemahan tadi. Karena ada kalanya walaupun kita aspek intelektualnya pas-pasan, belum tentu kita nggak bisa berprestasi kan gitu. Jadi kita mesti mengenali kelemahan dan kelebihan diri kita. Nah, pada
pada saat kita melakukan self assessment tidak melulu harus lengkap seperti ini. Kadang-kadang dibutuhkan sesuai dengan kepentingannya. Contoh, kepentingan di dunia kerja biasanya yang diukur hanya sikap kerja. Kebutuhan di bidang mau masuk kuliah, misalnya baru lulus mau masuk kuliah, jurusannya apa ya, bingung, bisa pakai preferensi minat dan bakat. Jadi nggak melulu harus selengkap ini. Kadangkala di dunia kerja juga mempertimbangkan aspek kepribadian. Kenapa? Karena ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang butuh penyesuaian diri dengan cepat. Artinya bisa cepat adaptasi di lingkungan baru. Atau misalnya perlu ada pekerjaan yang membutuhkan stabilitas emosi, kematangan emosi. Contohnya mau jadi call center, customer service, itu kan mesti sabar gitu, mesti stabil emosinya, nggak mudah terpancing, yang seperti itu. Nah itu biasanya digunakan pada saat kalau kita di dunia kerja. Nah, terkait dengan yang ini, teman-teman bisa sangat bisa mengetahui potensi diri sendiri tanpa perlu harus melamar kerja dulu. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali tools yang bisa membantu teman-teman untuk mengetahui potensi diri yang tadi tidak terlihat. Dari Johari Windows itu ada sisi yang tidak terlihat. Nah, itu kita bisa menggunakan banyak alat tes. Kuncinya satu, jujur sama diri sendiri pada saat menjawab pertanyaan. Kayaknya di sini ada deh yang udah pernah ikut self-assessment dari Nine Grow deh. Ada nggak? Iya, ini ada. Ada Kak Ferry dari SMK 7. Nah, oke. Kira-kira gimana Ferry? Boleh dong kasih pendapat biar teman-temannya punya wawasan tentang self-assessment. Masih di mute. Boleh di-unmute Kak atau mau diketik boleh? Apa sih rasanya pada saat dites gitu Ferry? Oh ini. Oke, di-unmute. Oke, silakan di-unmute dulu. Nah, halo Ferry. Boleh tahu nggak ya rasanya pada saat melakukan assessment itu? Halo Kak. Ya. Ferry sharing dong. Iya. Yes, apa Kak? Apa rasanya? Apa rasanya pada saat melakukan self assessment? Online kan ya? Online ya? Iya Kak, online. Berapa lama? Lama nggak? Ya sekitar 1,5 jam. Oh, sebentar kan? Dengan waktu yang sedikit udah bisa tahu potensi dirinya. Terus hasilnya gimana? Kira-kira bagaimana rasanya pas tahu hasil potensinya? Ya, kita jadi tahu kita semakin meningkatkan kelebihan kita gitu loh Kak. Jadi nggak terlalu apa ya namanya? Terlalu sendiri karena kita takut menghadapi suatu hal. Jadi kita harus berani berubah dan meningkatkan apa yang dimiliki kita, yang menjadi passion kita, agar menjadi baik dari sebelumnya gitu Pak. Artinya hasil self-assessment itu sesuai nggak sama yang Ferry rasakan? Iya, alhamdulillah sesuai banget itu. Sesuai ya. Terus sudah bisa menerima kelemahan diri? Udah Kak. Oh, berarti terima kenyataan lah ya ceritanya. Oke, nah jadi pada saat kita tahu tentang kelemahan kita, jangan khawatir gitu, karena nggak ada yang menjudgment, tidak ada yang melakukan judgment di situ. Itulah kita, hal-hal yang tidak terlihat kita ketahui. Tujuannya apa? Tujuannya bisa merubah diri sendiri. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, dari tadi yang saya jelaskan itu, dari aspek hasil dari self-assessment itu kan ada intelektual, ada sikap kerja, ada kepribadian, ada minat bakat. Itu semua bisa berubah, kecuali yang aspek intelektual. Artinya biasanya berkaitan dengan IQ. Sepanjang dengan perjalanan hidup, ya IQ biasanya menetap. Tapi sikap kerja sama stabil emosi
sama bakat minat itu berubah sejalan dengan perjalanan hidup kita. Jadi kalau mau melakukan self-assessment, idealnya itu adalah 2 tahun sekali. Supaya kita bisa tahu, oh sudah ada di titik inilah ceritanya sikap kerja kita. Oh, stabilitas emosi kita sudah lebih matang sedikit, tapi perlu meningkatkan lagi untuk dalam melihat permasalahan yang seperti itu. Itu sih penjelasannya mengenai self-assessment. Oh, Fieri juga udah di coaching kan? Sudah. Apa rasanya di coaching? Ya, pertama ya deg-degan gitu, takut gitu. Ya, deg-degan. Iya. Setelah waktu itu kan sama Kak Max. Kak Max. Nah, gitu. Jadi kita bilang semuanya gitu loh, Kak. Semakin bilang unek-uneknya gitu. Bilang unek-uneknya. Apa rasanya setelah unek-uneknya dikeluarkan? Ya lega, terus kita semakin bangkit gitu, Kak. Oke. Terus rasanya gimana sih pada saat di coaching? Apakah Kak Max-nya kayak mengintimidasi atau memojokkan Fieri atau seperti apa rasanya Fieri? Enggak, kalau tipe kemarin itu waktu coaching itu kan kita diberi biar kita bicara sendiri dulu, Kak. Kayak bicara sendiri, oke. Boleh bicara apa aja? Ya, Kak Max kan cuma mendengarkan gitu sama tanya-tanya yang terperinci gitu, tapi kan tetap tanya juga kalau habis bercerita gitu kan semakin lega gitu loh. Oke. Ya, itu adalah silakan Kalma. Iya, aku mau tanya nih sedikit, aku penasaran. Kan Fieri sekarang di SMK 7 ya? Sekarang di tahap akhir? Iya, tinggal skripsi, Kak. Oh, SMK ada skripsi. Oke, saya baru tahu. Ini berarti kelanjutannya bisa langsung kerja ya, Fieri ya? Iya. Nah, awal... bagaimana? Sekarang juga udah kerja juga. Oh, sekarang udah kerja. Nah, tadi... sambil kerja. Oke. Dari hasil self-assessment kemarin, apakah pekerjaannya Fieri sekarang sudah sesuai? Iya, Kak. Makin yakin kalau pilihan saya gitu loh, Kak. Oke, berarti sudah sesuai ya dengan pekerjaannya Fieri sekarang, dengan dengan jurusan yang Fieri ambil. Fieri ambil jurusan apa ya? Robotika, teknik robotik. Teknik robotika. Wow. Luar biasa. Berarti udah tambah mantep ya dengan adanya self assessment. Iya, Kak. Tapi malah kan kemarin saya bilangnya passion saya tuh sebenarnya nggak di jurusan saya gitu loh, Kak. Ya. Oke. Bisa terjadi. Menjalani yang sekolah saya tuh juga biasa aja gitu, nggak terlalu tertekan gitu. Lah passion saya tuh ke musik, Kak. Kan passion saya. Nah, ini menarik nih kalau udah ada 2 pilihan seperti itu ya. Nah, berarti dalam self-assessment itu mungkin secara tes psikologinya itu masuk di yang tadi Kak Ana bilang, bakat dan minat. Tapi kemudian di dalam memilih yang mana yang dilakukan atau tidak dilakukan, itu biasanya juga dibantu dari proses coachingnya. Karena dalam menghadapi 2 pilihan itu kan biasanya kita kemudian harus mencoba untuk melihatnya dari kalau jalanin yang ini konsekuensinya apa, kalau jalanin yang ini konsekuensinya apa. Karena saya juga pernah punya klien ya yang juga mempunyai 2 pilihan itu. Tapi setelah proses coachingnya berlangsung, kemudian kita mencoba mengukur, oke, jadi berapa skala keyakinan dia setelah selesai coaching terhadap pilihan A. Kan tadinya pilihan A sama B. Nah, setelah melalui proses coaching, itu
dia kemudian melihat bahwa, oh saya 85% yakin saya melakukan yang A, itu yang saya utamakan, karena itu yang bisa membuat dia lebih mudah mencari pekerjaan. Tetapi yang pilihan B-nya dia itu nggak dia tinggalin, tapi dia jalankan waktu itu sebagai semacam suatu hobi. Jadi di satu sisi di yang mengarah nanti dia mau cari kerja, dia terusin ke bidang kimia, teknik kimia, tapi karena dia suka otomotif, maka dia suka ikut itu, kayak perlombaan membuat alat apa ini. Jadi itu dia menjalankan dengan paralel, hanya memang dia lebih mengkonsentrasikan dan lebih mengikuti suatu pendidikan formal di satu bidang yang menurut dia nanti tempat dia akan bekerja. Kayak Tompi, Kak. Tahu kan Tompi, Kak? Tompi kan dokter, tapi juga pemusik. Nah, mungkin itu kali. Nah, terus yang perlu aku tambahin adalah tidak melulu self-assessment itu dilakukan pada saat kita mau mencari kerja. Karena kalau pada saat kita cari kerja terus ada assessment, biasanya hasilnya kita nggak tahu. Kepentingannya adalah untuk kepentingan si perusahaan tersebut. Gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita menyadari diri kita dan melakukan self-assessment secara berkala. Itu sih tipsnya dari aku. Masih ada slide kan, Kak? Dikit cerita sih. Ya, mau cerita. Ya, mau cerita apa? Boleh. Ya memang penghambatnya tuh orang sekitar sih dalam pemilihan A atau B gitu. Biasanya. Ya kan? Gak apa-apa, Kak. Anggap itu sebagai bumbu dan memotivasi kita untuk menetapkan keputusan kita terhadap diri kita sendiri. Ya kan? Tapi kan gimana ya, kalau kita terlalu nurutin omongan orang, jadi bingung. Nah, itu yang jangan. Iya. Mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita coba olah dalam situasi yang dihadapi oleh semacam kayak Firi gitu ya. Karena akhirnya ujung-ujungnya kan yang menjalankan adalah kita. Sukses atau enggak sukses yang merasakan kita. Nah, itu mungkin bisa kita mengexercise aja apa yang tidak terlihat oleh saya, tetapi terlihat oleh orang lain. Sehingga orang lain mempunyai pendapat seperti itu. Itu kita bisa pakai apa yang tidak terlihat oleh saya. Kemudian apalagi alternatif-alternatif yang ada di depan saya. Nah, exercise seperti ini memang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengenali potensi diri yang kita lakukan sendiri. Atau ya seperti yang dilakukan oleh Firi itu di coach oleh Kak Max ya. Sama juga ketika kita menghadapi kita ragu-ragu. Tadi kan juga ada pertanyaan bagaimana kalau kita sedang ragu-ragu. Nah, itu bisa juga pertanyaan itu, apa yang tidak terlihat oleh saya? Kenapa hal ini mendominasi saya? Apa yang menahan saya untuk melakukan A atau melakukan B? Atau apa yang sulit buat saya? Atau kita juga bisa mengantisipasi. Kalau saya menjalankan A, kira-kira nanti apa sih yang akan terjadi? Nah, hal-hal seperti itu yang mengexercise juga ketika kita harus mengambil keputusan atau berada dalam keraguan-raguan. Nah, dalam coaching itu nanti pertanyaan-pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya men-trigger kita untuk melihat dari sudut pandang berbeda atau mungkin melihat dengan suatu persepsi yang baru atau dengan telah mempertimbangkan beberapa alternatif dan situasi yang ada atau realitas yang ada. Gitu, nambahin aja. Oke. Oke, thank you Kak Bi. Kayaknya ada satu lagi deh yang juga pernah ikut assessment kita ya. Ervin, Kak Novi, ada ya Kak Novi ya? Siapa ya Kak? Elvina Kak. Ada nggak ya orangnya di sini? Elvina namanya, ada bisa nggak ya? bikin sharing.
Oh, nggak ada kayaknya deh. Iya, sepertinya Elvina tidak ada. Mungkin Nggak ada dari ya? Firi, Oke, it's okay. dari Firi sendiri, ini kan ada banyak teman-teman SMK dari kotanya Firi, ada juga dari beberapa kota yang lain nih. Mungkin Kak Ferry bisa sedikit sharing apakah ini bermanfaat kegiatan self-assessment kemarin atau enggak? Dikit aja. Iya, sangat bermanfaat sih Kak. Soalnya apa ya? Kan waktu kemarin itu kan saya juga ragu gitu kan, kayak yang lain gitu, membuat apa mau milih yang mana gitu. Tapi kan kalau dari orang-orang gitu kan bilangnya apa? Kamu tuh udah enak di SMK, udah jurusanmu juga enak, masa depanmu udah kelihatan. Tapi kan kalau kita menjalani setengah hati dalam omongan apa ngikutin omongan orang gitu kan nggak passion kita, kan passion saya kan di musik gitu. Kalau kita jalani setengah hati buat apa, kayak kelas dulu nggak optimal banget gitu. Nah, terus kemarin yang saya tangkap setelah coaching tuh belajar itu nggak melulu apa kita di institut gitu, nggak melulu kita belajar dari sekolahan gitu juga, tapi juga dari pengalaman dan kita berkaca pada diri sendiri gitu Kak, yang saya tangkap dari kemarin, dan sangat membantu sekali kemarin coaching itu untuk membuat pilihan saya gitu Kak. Senang dengarnya. Iya, oke. Thank you so much Ferry atas sharingnya. Nah, untuk round-up kita akan menuju balik lagi ke NITPRO, tapi sebelum itu aku mau share sedikit tentang key takeaways-nya hari ini. Tadi semoga teman-teman sudah mendengarkan dari sharing dari Kak Abi dan dari Kak Ana tadi mengenai potensi diri. Nah, tadi potensi diri itu apa sih? Potensi diri adalah kemampuan atau kapasitas diri seseorang. Setiap individu memiliki potensi di dalam dirinya. Potensi dapat dilihat dalam wujud perilaku, perbuatan, dan aksi. Kemudian konsep diri yang salah dan menjadi belenggu diri. Nah, ini yang harus kita ketahui juga. Perlu segera diatasi karena bisa menghambat perjalanan hidup kita untuk dapat bergerak maju. Jadi penting ya untuk tahu ya belenggu diri itu. Kemudian yang ketiga, banyak hal yang mempengaruhi perkembangan potensi diri seseorang. Temukan cara untuk memahami potensi diri. Nah, tadi sudah di-share oleh Kak Bianti, ada 9 tips tentang pengembangan potensi. Jadi kalau teman-teman yang belum tadi ketinggalan, nanti bisa klik aja YouTube-nya NITPRO, jadi search aja YouTube-nya NITPRO, itu akan ada pengulangan dari sesi kali ini, webinar kali ini, jadi bisa ditonton di situ juga. Nah, yang terakhir, self-assessment, cara yang tepat dan akurat untuk memahami potensi diri dari aspek intelektual, sikap kerja, kepribadian maupun bakat serta minat, dan hal yang menjadi optimal apabila dibarengi dengan proses coaching untuk lebih memahami bagaimana mewujudkan atau memaksimalkan potensi diri. Nah, itu penutup dari Nine Grow. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita kembalikan lagi ke Kak Taufan dari NITPRO. Silakan Kak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kakak-kakak dari Nine Grow atas ilmu, sharing-sharing ilmunya. Alhamdulillah kita bisa dapat manfaat di sini. Moga-moga juga adik-adik bisa dapat manfaat juga. Jadi mengulang lagi tentang program NITPRO juga yang didukung oleh Nine Grow. Ya, jadi nanti buat adik-adik terus untuk stay tune di NITPRO karena akan ada seminar yang lain. Makanya mungkin di NITPRO sendiri memang visinya adalah mengedukasi angkatan kerja. Ya, jadi kalau dengan adik-adik meng-share NITPRO, stay tune di NITPRO, sehingga bisa membuat campaign ke semua orang. Kita ayo sama-sama buat bangsa ini lebih maju lagi. Bermula dari diri sendiri, motivasi untuk belajar, ya kan? Insya Allah nanti NITPRO akan memfasilitasi itu, berikan fitur-fitur atau fasilitas itu. Jadi sehingga tadi benar kata beberapa kakak-kakak juga bahwa belajar itu tetap harus di mana aja, tidak harus di sekolah. Walaupun di sekolah itu sudah dapat materi, tapi itu belum cukup seperti itu. Apalagi yang perlu diwaspadai juga, yang visinya perlu juga, ada harus sadar nih bahwa nanti di 5 tahun ke depan tuh ada profesi-profesi baru yang tidak pernah terpikirkan gitu loh. Nah ini yang boleh adik-adik juga gali sendiri
tentang potensi atau pengenalan diri itu sendiri gitu loh. Atau juga mencari skill-skill baru yang bisa menjadi pekerjaan utama atau menjadi profesional seperti itu. Atau mungkin ada yang tidak punya kemampuan skill teknis tinggi. Nah, boleh jadi itu malah punya kemampuan skill menjadi entrepreneur. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah berkecil hati dengan kekurangan-kekurangan kita. Karena Nipro atau saya sendiri pribadi yakin setiap orang itu adalah raksasa yang tidur. Kalau bahasa Inggrisnya itu everybody is sleeping giant. Nah, seperti itu. Nah, dengan program Visi Nipro didukung oleh Nangro, ini moga-moga kita bisa menjadi perintis pionir membentuk angkatan kerja yang cerdas, kreatif, dan produktif. Gitu. Ya, itu dari Nipro. Dan terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga buat adik-adik, nanti ke depannya mau ngelamar kerja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah bikin CV banyak-banyak, nggak usah kemana-mana, cukup di Nipro, kita akan hubungkan dengan perusahaan yang tepat. Seperti itu. Dari kami cukup sekian. Dari Nangro, ada tambahan? Ada polling lagi? Ada polling, Kak? Kak Alma? Polling. Enggak, Kak. Kita langsung penutup. Oh, Kalau oke. Kak Ana ada penutup, silakan, Kak. Ya, dari Nangro, silakan. Dari saya, kalau misalnya memang masih ada yang mengganjal atau yang ingin ditanyakan, bisa silakan hubungin kami kapan aja. Itu aja sih. Thank you, Kak. Oke, berarti selesai ya. Foto bareng nggak, Kak? Foto bareng nggak? Foto bareng. Oke, foto bareng. Kak Evelyn. Yuk, Kak teman-teman dibuka Bisa kameranya. nggak? Foto bareng. Foto bareng. Foto semua layar. Semua orang kelihatan. Nah, masih nunggu. Tuh, Sudah? kan pada buka kamera. Iya, foto bareng. Oke. 1, 2, 3. Sudah? 1, 2, 3. Oke, Kak. Thank Oke, you. salam generasi kreatif. Thank you semua. Semoga bermanfaat. Ya, sampai Sukses. ketemu lagi. Semoga bisa Semoga mencapai sukses. kerjaan impiannya. Thank you, Kak Tovan. Bye. 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 Anjay, Gurinjay, Wajra Gajrai.